Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dinastuti dengan NIM 260201119140118. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum terintegrasi dasar-dasar genetika ikan dan teknologi pembenihan ikan, yang dimana membuat video dengan tema aplikasi pemuliaan ikan. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi berbeda. Berikut ini merupakan jurnal yang saya gunakan. Metode yang digunakan yaitu melalui metode perendaman menggunakan madu alami dengan konsentrasi berbeda, di mana dilakukan perendaman larva ikan cupang berumur 5 hari dengan madu alami dengan lama perendaman selama 12 jam. Adapun dosis madu alami yang digunakan yaitu P0 kontrol atau tanpa pemberian madu alami, P1 konsentrasi madu alami 4 ml per liter, P2 konsentrasi madu alami 5 ml per liter, P3 konsentrasi madu alami 6 ml per liter, P4 konsentrasi madu alami 7 ml per liter. Bahan dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, larva ikan cupang yang berumur 5 hari. Yang kedua adalah madu alami. Yang ketiga adalah Artemia sp. Yang keempat, Dapnia sp. Yang kelima, Tubivex sp. Yang keenam, toples. Yang ketujuh, akuarium. Yang ke-8, pH meter. Yang ke-9, termometer. Yang ke-10, deometer. Yang ke-11, puit suntik. Yang ke-12, asetokarmin. Yang ke-13, mikroskop. Dan yang terakhir, cawan Petri. Cara kerjanya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yang pertama, persiapan wadah pemeliharaan. Yang kedua, perendaman larva. Proses perendaman larva dalam madu alami disesuaikan dengan perlakuan. Di sini saya mengambil contoh atau perumpamaan proses perendaman larva dengan madu alami, dan saya melakukan perlakuan kedua dengan dosis konsentrasi madu alami 5 ml per liter, di mana saya menambahkan madu alami sekitar 1 sendok teh ke toples. Larva yang digunakan yaitu berumur 5 hari, di mana setiap masing-masing wadah diisi sebanyak 10 ekor larva per liter, dan lama perendaman selama 12 jam. Setelah 12 jam, pindahkan larva pada wadah pemeliharaan. Yang ketiga, pemeliharaan larva. Larva yang telah direndam dipelihara dalam akuarium dengan volume air 10 liter selama 45 hari. Pemeliharaan larva diberi pakan alami berupa Artemia sp, Dapnia sp, dan Tubivex sp. Artemia sp diberikan untuk larva yang berumur 5-18 hari. Pada saat larva berumur 15 hari, pakan alami Dapnia sp mulai diberikan bersamaan dengan Artemia sp sampai larva berumur 18 hari. Setelah larva berumur 18 hari, pemberian pakan alami Artemia sp diberhentikan dan hanya diberikan Dapnia sp saja. Kemudian dilakukan pemberian pakan alami secara selang-seling antara Dapnia sp dan Tubivex sp ketika larva sudah berumur 25 hari hingga dewasa. Yang keempat, identifikasi kelamin ikan. Identifikasi kelamin dilakukan dengan pengamatan secara morfologi. Untuk ikan yang pertumbuhannya lambat, ukuran tubuh yang lebih kecil, sehingga secara morfologi sulit dibedakan antara ikan jantan dan ikan betina, sehingga dilakukan pemeriksaan gonad secara mikroskopis dengan metode pewarnaan asetokarmin. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel bahwa pengaruh perendaman larva ikan cupang dalam larutan madu dengan dosis 0, 4, 5, 6,
dan 7 ml per liter terhadap persentase ikan cupang jantan masing-masing adalah 44%, 61,33%, 77,33%, 64%, dan 52%. Persentase ikan cupang jantan tertinggi diperoleh pada perlakuan P2 sebesar 77,33%, sedangkan persentase ikan cupang jantan terendah diperoleh pada perlakuan P0 yaitu sebesar 44%. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut bahwa persentase kelangsungan hidup larva ikan cupang selama perendaman berkisar antara 77,5% sampai 100%. Persentase kelangsungan hidup tertinggi terdapat pada perlakuan P0 dan P1, sedangkan persentase kelangsungan hidup terendah diperoleh pada perlakuan P4 dengan dosis madu yang digunakan adalah 7 ml per liter. Dapat disimpulkan juga bahwa dosis madu yang digunakan pada saat perendaman berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup larva ikan cupang. Semakin tinggi dosis yang digunakan mengakibatkan kelangsungan hidup larva ikan semakin rendah. Dapat dilihat dari data tabel berikut ini bahwa persentase kelangsungan hidup larva ikan cupang pada akhir pemeliharaan pada masing-masing perlakuan adalah sebesar 100%. Perlakuan yang diberikan menunjukkan respon kelangsungan hidup tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Kelangsungan hidup larva ikan cupang pada perlakuan P0 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, P3, dan P4. Tingginya kelangsungan hidup larva ikan cupang pasca perendaman sangat dipengaruhi oleh cara pemeliharaan atau perawatannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman dengan konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase ikan cupang jantan dan persentase kelangsungan hidup selama perendaman, namun tidak berpengaruh nyata terhadap persentase kelangsungan hidup pasca perendaman. Perlakuan P2 dengan dosis madu alami yang digunakan 5 ml per liter menghasilkan persentase ikan cupang jantan tertinggi sebesar 77,33%.